Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desindi Rizky Anityas dengan NIM 22515060711141 dari kelas metodologi penelitian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait presentasi tugas akhir video project saya dengan judul pengaruh penggunaan augmented reality AR sebagai media pembelajaran terhadap pemahaman dan motivasi siswa dalam mata pelajaran jaringan komputer. Oke. Pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, yang keempat ada batasan masalah, yang kelima ada landasan kepustakaan, dan yang terakhir ada metodologi. Oke, yang pertama di sini pendahuluan latar belakang masalah. Di sini saya mengambil latar belakang masalah itu terkait tentang peserta didik dalam pembutuhan media pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di era teknologi, terutama saat ini ya. Selain mengajar, guru itu perlu memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, teknologi juga dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, AR ini menawarkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan real time, yang dimana dapat membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep yang kompleks dengan lebih jelas. Dan dalam pembelajaran ini, terutama di jaringan komputer, AR dapat efektif untuk menggambarkan arsitektur jaringan komputer, topologi, serta interaksi perangkat-perangkat lainnya untuk memudahkan siswa dalam memahami cara kerja jaringan komputer itu sendiri dan dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Nah, kemudian ada pun rumusan masalah yang di sini yang saya ambil ada 3. Yang pertama itu bagaimana penggunaan AR dalam pembelajaran jaringan komputer dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep jaringan komputer. Yang kedua, bagaimana AR dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran jaringan komputer. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah penggunaan AR dapat mempermudah visualisasi dan simulasi jaringan komputer secara efektif. Nah, kemudian ada pun tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu menganalisis pengaruh penggunaan AR terhadap pemahaman siswa dalam mata pelajaran jaringan komputer. Yang kedua ada menjelaskan bagaimana sih media AR itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran materi jaringan komputer. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi efektivitas penggunaan AR dalam memvisualisasikan konsep-konsep abstrak seperti topologi jaringan, interaksi perangkat, dan aliran data. Nah, kemudian ada manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, yang dimana manfaat teoritis ini dapat menambah wawasan tentang pengaruh teknologi AR dalam pembelajaran. Kemudian ada manfaat praktis, yang dimana manfaat praktis ini dapat memberikan pemahaman kepada guru dan pendidik tentang penggunaan AR. Dan yang ketiga itu manfaat bagi siswa tentunya. Nah, di mana dapat membantu siswa memahami konsep-konsep dari jaringan komputer itu sendiri. Ya. Nah, di sini ada batasan masalah. Dari batasan masalah di sini, penelitian ini difokuskan kepada peserta didik, terutama di sekolah jurusan SMK, yang dimana dalam mata pelajaran jaringan komputer. Kemudian ada landasan kepustakaan. Di sini ada 2, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Oke, yang pertama di sini ada penelitian terdahulu. Di sini ada banyak yang saya ambil di laporan saya, akan tetapi di sini saya akan mencantumkan satu contoh saja yang saya cantumkan di sini, yaitu terkait penelitian terdahulu, yaitu studi sebelumnya tentang penggunaan AR dalam pembelajaran itu. Dalam pembelajaran jaringan komputer, penggunaan AR ini menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu contohnya di sini yang saya ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Haryanti tahun 2012, yang dimana di sini menggunakan metode research and develop atau yang biasa disebut R&D, yang dimana untuk menilai seberapa praktis, efektif, dan berdampak sesignifikan apa penggunaan AR ini dalam mata kuliah
instalasi jaringan komputer. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa AR itu dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan visual. Nah, dalam beberapa penelitian terdahulu di sini itu dapat saya simpulkan penelitian lain itu juga menggunakan studi literatur yang menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran itu lebih interaktif dengan menggunakan media AR, dan AR itu dapat meningkatkan minat dan hasil dari belajar siswa. Kemudian di sini ada landasan kepustakaan kajian teori yang saya lakukan. Yang pertama itu ada kajian teori augmented reality atau AR, yang dimana di sini menurut Stephen Chawat and Mark Fialan dalam AR menyatakan bahwa AR itu menggabungkan objek virtual 2D dan multi-jadi, yang dimana digabungkan dengan dunia nyata yang memberikan visualisasi materi yang abstrak menjadi itu lebih baik atau menjadi lebih konkret tentunya untuk dipahami oleh siswa, yang dimana dapat membantu guru untuk menjelaskan materi dengan cara yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Kemudian di sini ada kajian teori tentang jaringan komputer sendiri. Nah, jaringan komputer menurut Tasrif tahun 2020 adalah sebuah sistem yang dimana untuk menghubungkan perangkat lunak yang menghubungkan perangkat untuk berbagai data dan sumber daya. Nah, jenisnya di sini adalah LAN, WAN. Nah, dengan perkembangan teknologi tentunya yang seiring bertambahnya usia, teknologi nirkabel atau TCP/IP ini juga memungkinkan efisiensi komunikasi dan pengelolaan data dalam e-commerce, e-learning, dan komunikasi jarak jauh. Kemudian ada kajian teori tentang motivasi belajar, yang dimana di sini ada pendapat yaitu Lewel dari tahun 2023. Di sini menjelaskan bahwa motivasi belajar itu terdiri dari motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari internal dari peserta didik itu sendiri, dan juga ekstrinsik, itu pengaruh dari eksternal, itu pengaruh dari lingkungan. Jadi motivasi ini berperan penting dalam keberhasilan akademik, dengan dimana siswa itu dapat termotivasi yang cenderung lebih kreatif, gigih, disiplin dalam belajar, dan dukungan guru dan peran-peran di lingkungan ini juga sangat berpengaruh juga tentunya seperti suasana kelas, keluarga juga mengaruhi tingkat motivasi dari siswa itu. Kemudian ada metodologi penelitian yang saya lakukan. Di sini ada 6. Yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga ada populasi dan sampel, yang keempat ada sumber data, yang kelima ada teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Untuk metodologi penelitian yaitu jenis penelitian. Nah, di sini jenis penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dalam penerapan AR itu bagaimana dalam sebuah pembelajaran jaringan komputer di kelas 12 SMK. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian. Nah, waktu penelitian ini dilakukan di SMK kelas 12, yang dimana tentunya yang mempelajari jaringan komputer yang selama 2 bulan Oktober sampai November ini saya lakukan, yang dimana lokasi dipilih secara berdasarkan fasilitas yang mendukung pembelajaran yang berbasis AR tentunya, dan waktu penelitian yang bertepatan dengan persiapan ujian akhir sehingga relevan dengan mengamati dampak AR dalam pemahaman materi siswa itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya ada populasi dan sampel, yang dimana dalam penelitian ini saya meneliti dalam ruang lingkup itu seluruh siswa kelas 12 SMK maupun SMA yang mengikuti mata pelajaran jaringan komputer, dengan sampel penelitian yang menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana teknik ini yaitu memilih siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran yang menggunakan AR dan yang dapat menghadapi ujian akhir dalam bidang komputer jaringan itu sendiri. Kemudian ada sumber data, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan 2 data. Yang pertama ada data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang nantinya dapat
melihat hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dalam penggunaan AR itu sendiri. Dan kemudian yang kedua ada data sekunder yang dimana dapat meliputi laporan guru tentang bagaimana efektivitas dalam AR itu dalam sebuah pembelajaran. Dan juga studi literatur sebagai dasar teori dalam perbandingan hasil penelitian dalam meneliti sebuah AR ini dapat meningkatkan ya. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang dimana teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner. Di mana nanti wawancara dilakukan dengan siswa dan guru tentunya untuk menggali seberapa dalam pengalaman mereka itu dalam menggunakan AR yang dapat termasuk merubah pemahaman siswa dan pandangan guru terhadap efektivitas AR itu sendiri. Kemudian teknik analisis data yang dimana teknik analisis dalam penelitian ini melibatkan analisis sistematik, yaitu pengelompokan data dari wawancara, observasi, kuesioner ke dalam tema utama, yaitu dengan menggali bagaimana AR itu dapat meningkatkan atau dengan regulasi data digunakan untuk memverifikasi temuan dengan membandingkan berbagai sumber data. Dan analisis perbandingan ini menilai bahwa perubahan dalam pemahaman siswa ini sebelum penggunaan AR dan juga sesudah dalam penggunaan AR. Nah, jadi dapat disimpulkan dari presentasi yang tadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian itu membahas pengaruh penggunaan AR sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran jaringan komputer dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan motivasi siswa. Nah, studi ini menunjukkan bahwa AR itu menawarkan pengalaman belajar interaktif, real time, membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak seperti topologi jaringan dan interaktif perangkat jaringan secara efektif tentunya. Dan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di SMK dan SMA di kelas 12 menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang dimana dengan penelitian terdahulu itu kebanyakan hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan AR ini mampu meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan praktis bagi guru untuk menggunakan teknologi AR dalam pembelajaran. Dengan demikian, media AR dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya, khususnya dalam bidang jaringan komputer. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.